Selamat malam, assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, selamat wabarakatuh. sore. Selamat sore, Pak. terasa, terasa, Tuh, terasa itu ya. gelap gitu. Sehat Pak Jangan Didi gelap. nggih? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, nggih. Yang penting sehat inilah Pak Didi yang perlu kita lakukan nggih Pak Didi. Ya, Nggih. betul Bang. Nggih, langsung saja Pak Didi, monggo informasinya, kami Baik. persilahkan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mardika yang berbahagia. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 akan menyampaikan update data perkembangan kasus COVID-19 pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, yaitu yang pertama data kasus suspek. Hari ini tidak ada penambahan atau perubahan. Ya, itu kami sampaikan kumulatif kasus suspek diskreditnya 236 orang. Dengan rincian satu suspek hasil RT-PCR negatif yang sembuh 230, dua diskredit yang meninggal dunia hasil RT-PCR negatif 6 orang. Untuk data kasus probable juga tidak ada perubahan data, tetap yaitu kumulatif kasus probable yang meninggal dunia 1 orang. Untuk kumulatif data untuk kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau 176 orang, yang kontak erat yang diskredit atau selesai isolasi 538 orang. Untuk yang kasus konfirmasi, yaitu kumulatif kasus konfirmasi 82 orang, bertambah 5 orang. Terus kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 50 orang, bertambah 1 orang. Untuk yang isolasi kasus konfirmasi, yaitu isolasi di rumah sakit rujukan COVID 7 orang, isolasi di rumah sakit darurat atau yang penyangga itu 3 orang, isolasi mandiri 5 orang, isolasi yang di gedung ya itu 11 orang. Terus kumulatif kasus konfirmasi yang meninggal dunia 6 orang. Kami sampaikan juga penjelasan dari kasus konfirmasi ada 5 orang itu. Yang pertama adalah ada 3 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Kauman yang sudah meninggal, yaitu perempuan usia 76 tahun yang meninggal dunia. Ya. Kontak eratnya tanggal 16 tadi pagi, hasil RT-PCR-nya positif. Ketiga orang ini, yang pertama adalah perempuan usia 42 tahun dari Kelurahan Pakunden. Ini posisi di rumah sakit rujukan COVID. Yang kedua, laki-laki usia 17 tahun dari Kelurahan Kauman. Dan yang ketiga, laki-laki usia 16 tahun juga dari Kelurahan Kauman. Ini saat ini masih dalam proses evakuasi, begitu. Terus yang konfirmasi berikutnya, yaitu ini seorang laki-laki usia 45 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Ini merupakan melakukan pengambilan pemeriksaan mandiri ya, RT-PCR yang mandiri, swab mandiri ya. Ternyata hasilnya positif. Itu sebagai suatu perjalanan. Terus konfirmasi berikutnya, ini yang kelima, nomor 5 ya. Itu laki-laki usia 11 tahun dari Kelurahan Kauman. Ini merupakan anak dari kasus konfirmasi juga dari Kelurahan Kauman, yaitu usia 40 tahun. Hasil tanggal 16 ini tadi, hasil PCR-nya positif. Itu Bang Didu yang bisa kami sampaikan untuk konfirmasi. Kontak erat tidak ada informasi. Semuanya menunggu juga hasil RT-PCR yang belum keluar. Namun dari yang sudah keluar ini ada yang sudah positif, ada yang keluar, ada 56
yang sudah keluar ya bersamaan tanggal pengiriman tanggal 11 kemarin itu semua dinyatakan negatif. Itu Bang Didi yang bisa kami sampaikan. Iya Informasi Pak. sore ini ya. Nggih, Pak Didi, ini mungkin kita hanya mengingatkan saja, mungkin ada tambahan dari Pak Didi tentang isolasi mandiri di yang ada di rumah ya Pak Didi ya. Itu apa yang harus dilakukan, karena kan kadang-kadang yang terkonfirmasi ini anaknya juga kena, saudaranya juga kena. Ini yang perlu dilakukan apa gitu loh Pak Didi. Ya, namanya isolasi mandiri berarti dia semuanya harus sendiri. Kamarnya sendiri, tempat makanannya sendiri, anduknya sendiri, ya. Jadi semuanya sendiri. Jadi setelah nanti tidak boleh berkumpul dengan keluarga yang lain. Artinya setelah masuk ya sudah di dalam di kamar sendiri. Begitu isolasi mandiri. Dengan penerapan protokol kesehatan. Tetap seperti itu, Bang. Iya. Pastinya kalau di kita kan kadang-kadang kamar mandinya kan cuma satu ya Pak Didi ya. Ini untuk mandi, tempat mandi, gayung mandi, terus sabun itu bagaimana itu Pak Didi? Ya, tentunya begini. Biasanya kan ada pintu kamar mandi atau kamar sendiri atau buka itu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang lupa. Ya. Nah, jadi setelah itu mungkin di hand sanitizer disemprot setelah dipegang. Ya. Ya, kalau jadi handle pintu misalnya situ. Ya. Ya, terus kalau si gayungnya itu mungkin setelah dimandi itu bisa dibersihkan dengan sabun sendiri. Begitu. Ya, jadi memang kalau desinfektan itu kan virus ini kan juga akan mati dengan yang zat itu ya, yang mengandung zat desinfektan itu Bang. Ya pastinya harus tetap pakai masker ya Pak Didi ya, yang meskipun di rumah juga, ya. Semuanya begitu Bang. Jadi semuanya baik yang tidak konfirm atau yang sambil nunggu hasil swabnya, semuanya juga selama ini kan harus pakai namanya gerakan memakai masker kan kemarin itu. Ya begitu. Ya. Bang Didi juga pakai masker loh di studio. Alhamdulillah pakai masker. Iya. Tapi ini fotonya Pak Didi kok nggak pakai masker ya. Tapi besok kita pakai masker Pak Didi terus difoto gitu nggih. Mungkin ada lagi Pak Didi yang bisa disampaikan. Cukup itu. Cukup ya. Terima kasih Pak Didi. Semoga Pak Didi Jumianto juga diberikan kesehatan. Ya. Amin semuanya begitu ya Pak. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.